Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, nama taruni remaja Najma Laika Salma, nomor taruna 1902260, program studi Manajemen Transportasi Jalan, kelas MTJ 23. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen LAJ dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Eli Jumaili MTI. Dalam video ini, saya akan menerangkan mengenai definisi, Tujuan dan fungsi komponen, serta proses bisnis dari ATCS. ATCS, Area Traffic Control System, merupakan pusat pengendalian sistem lalu lintas suatu kawasan dengan basis teknologi informasi. Tujuan dan fungsi dari ATCS sendiri ialah menghasilkan output berupa keadaan lalu lintas suatu kawasan dan juga laporan mengenai pengaturan lalu lintas apa saja yang dilakukan oleh petugas terkait. Laporan ini ditujukan untuk manajemen dan pimpinan di Disub dan Kepolisian Lalu Lintas sebagai bahan evaluasi. Sehingga, seperti yang tercantum pada nomor 2, yakni peningkatan kualitas pelayanan dan pengaturan lalu lintas. Selain itu, adanya ATCS juga diharapkan dapat mengurangi beban kerja petugas lapangan. Lewat pengaturan apil yang sudah expert system, juga petugas yang bisa memberikan pengarahan jarak jauh dari control room ATCS lewat pengeras suara yang tersambung ke persimpangan, menjadikan petugas lapangan akan turun di kondisi akhir saat dibutuhkan saja. Dengan demikian, kinerja jaringan jalan bisa lebih optimal dengan optimasi kerja. Selanjutnya, komponen-komponen yang digunakan dalam ATCS. Pertama, ada server dan workstation sebagai pusat operasional untuk memonitor serta mengontrol kondisi lalu lintas dari seluruh persimpangan dalam satu area. Yang kedua, wall map berfungsi untuk menyediakan informasi status dan kondisi dari local controller. Yang ketiga, ada local controller, ada video surveillance, ada vehicle detector, dan yang terakhir ada pengeras suara. Selanjutnya, mengenai proses bisnis ATCS. CCTV yang terpasang di persimpangan akan merekam situasi dan keadaan lalu lintas. Selain itu, vehicle detector akan menghitung jumlah kendaraan yang melintasi kawasan tersebut. Selanjutnya, ATCS controller akan mengolah data dari lapangan tadi untuk menentukan lama waktu nyala dari lampu apil, agar kondisi lalu lintas kawasan tersebut bisa lancar dan terkendali. Apabila dari pengaturan lampu apil sudah menciptakan lalu lintas yang kondusif, maka operator ATCS dapat melanjutkan pemantauan. Namun, ketika terjadi kemacetan, maka operator bisa input data ke ATCS controller untuk menyetel lama waktu nyala apil, sehingga arus lalu lintas kembali lancar. Namun, apabila hal tersebut tidak memungkinkan atau dirasa tidak efektif, maka operator ATCS bisa meneruskan informasi kemacetan suatu kawasan kepada petugas pengatur lalu lintas, agar bisa segera diatur dan kemacetan bisa terhindarkan atau terurai. Bila terjadi pelanggaran, operator ATCS bisa menegur atau mengatur pelanggar secara jarak jauh melalui pengeras suara. Selain itu, apabila terdapat kendaraan prioritas yang harus lewat, maka operator ATCS akan memberikan arahan lewat pengeras suara tadi untuk mengurai hambatan, sehingga kendaraan tersebut bisa lewat dengan mudah. Apabila tugas operator dalam memantau dan mengatur sudah selesai, maka bisa dilanjutkan dengan membuat laporan berisi data dari video capture CCTV, jumlah kendaraan yang terdeteksi vehicle detector, serta peristiwa lalu lintas apa saja yang terjadi di kawasan tersebut. Laporan tadi ditujukan untuk manajemen pada Dinas Perhubungan dan Kepolisian sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan, keselamatan, dan kenyamanan lalu lintas. Berikut beberapa titik ATCS di Daerah Istimewa Yogyakarta dan beberapa hasil tangkapan layar ATCS Provinsi DIY
yang dapat diakses melalui sosial media @atcs-jogja. Demikian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.